Welcome back to my YouTube channel, back with me. Saya Ogi Junanda. Channel ini akan terus memberikan kisah nyata tentang fakta unik, cerita horor, info dunia kisah misteri dan kriminal case. Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Apakah kalian pernah memiliki teman hayalan? Teman hayalan yang tidak hanya bisa dilihat, tetapi konon katanya teman hayalan ini juga dapat disentuh, diajak bicara, bahkan melakukan apa saja yang Anda perintahkan. Ada sebuah metode yang bernama Jessica Method. Jessica Method adalah sebuah metode untuk memunculkan atau membuat sebuah teman hayalan yang hanya bisa dilihat dan diperintah oleh kita seorang, atau bisa dikatakan hanya bisa dilihat atau diperintah oleh sang imajinator. Hanya dia yang dapat melihat orang yang menciptakan teman hayalan tersebut. Untuk bisa membuatnya bukan perkara yang mudah. Dibutuhkan konsentrasi dan imajinasi yang tinggi. Metode ini bisa dibilang teknik metafisika untuk memunculkan teman hayalan, atau lebih kerennya, imajinasi menjadi nyata, bisa dilihat dan diperintah oleh sang imajinator. Caranya sangat susah dan saya sendiri belum percaya tentang metode ini, walaupun saya mengetahui metode ini sudah cukup lama. Sejak awal kepopulerannya pada tahun 2017 yang lalu. Pada saat itu, metode ini sangat populer dan banyak dicoba oleh beberapa kalangan remaja yang percaya tentang hal ini. Jessica Method merupakan kemampuan alam bawah sadar manusia dan diwujudkan di dimensi yang nyata. Tetapi walaupun nyata, teman imajinasi yang berbentuk material ini bersifat abstrak. Artinya, sang imajinator dapat merubah tampilannya, seperti menjadi orang yang dikagumi atau bahkan menyerupai diri sendiri. Sosok teman imajinasi itu akan muncul jika dia yang memintanya, dan teman hayalan tersebut akan melakukan sesuatu atas perintah sang imajinator. Intinya, sang imajinator adalah tuan dari teman hayalan yang dia buat. Menurut pernyataan beberapa orang yang telah menggunakan metode ini, mereka menganggap teman imajinasinya hanya sebagai teman ngobrol, berdiskusi, atau memecahkan suatu permasalahan. Atau ada juga beberapa orang lainnya menggunakannya sebagai sosok teman dalam urusan yang sangat pribadi, bahkan melakukan aktivitas yang mungkin dilakukan oleh teman imajinasinya. Selain itu, ada juga yang memanfaatkannya untuk membantu proses psikoterapi, eksperimen metafisika, hingga mencoba kemampuan supranatural. Metode Jessica Method ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang hipnoterapis asal Indonesia yang bernama Saiful Anam. Tidak hanya itu, dia juga seorang guru hipnosis, mentor pengembang diri, peneliti potensi bawah sadar, serta penulis buku yang berjudul 4 Jam Pintar Hipnosis dan mudahnya berpikir positif. Metode ini diberi nama metode Jessica Method karena pertama kali Saiful Anam mencoba metode ini, sukarelawannya menamai teman imajinasinya dengan nama Jessica. Konon katanya ini juga terinspirasi dari artis cantik yang bernama Jessica Alba. Sejak itu, metode ini diberi nama Jessica Method. Hanya karena teman imajinasi yang pertama yang berhasil dibuat diberi nama Jessica. Setiap orang bebas menentukan fungsi dan program pada teman imajinasi yang telah dia buat. Maka dari itu hasil dan manfaat yang didapat setiap orang pun berbeda. Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber,
Berikut adalah beberapa manfaat yang didapat dari metode Jessica Method ini. Ketika seseorang melakukan metode Jessica Method ini, maka dia akan masuk ke dalam kondisi trance. Dia bisa masuk dalam kondisi trance dimanapun, kapanpun, dan selama apapun, dengan melakukan proses yang instan dan sangat mudah. Kondisi trance ini sendiri adalah kondisi yang sempurna untuk tubuh manusia untuk mempercepat proses penyembuhan, bahkan mengurangi atau menghilangkan rasa lelah dan rasa nyeri. Sedangkan secara mental, kondisi trance ini sangat sempurna jika digunakan untuk meredakan ketegangan di otak. Manfaat yang kedua dari metode Jessica Method ini menurut narasumber yang telah melakukan metode ini adalah, walaupun teman imajinasi bisa berwujud seperti orang lain, tetapi dia adalah manifestasi dari beragam perasaan, pemikiran, dan kebijaksanaan pribadi, lalu dipersonifikasikan saat proses pembuatannya. Sehingga saat seseorang berdialog dan berinteraksi dengan teman hayalannya, sebenarnya dia sedang mengakses informasi dan kebijaksanaan dari dalam dirinya sendiri, sehingga teman imajinasinya dengan mudah menjawab dan memuaskan keingintahuannya akan sebuah pilihan maupun sebuah pertanyaan pribadi. Semakin dia membiasakan diri untuk berdialog dengan teman imajinasinya, maka kebutuhan emosionalnya juga dapat terpenuhi daripada sebelumnya. Alhasil, perasaan-perasaan tidak nyaman akan semakin berkurang, bahkan cenderung menghilang setiap harinya. Untuk mengaktifkan metode Jessica Method ini, seseorang butuh panduan seperti audio Jessica Method dan e-book Jessica Method dari Saiful Anam. Saya tidak bisa memberikan audio dan e-booknya. Kalian bisa mendapatkan dan mendownloadnya di Google. Dan pastinya saya tidak merekomendasikan metode ini. Di sini saya hanya sebagai narator yang menceritakan tentang metode Jessica Method. Untuk memulai metode Jessica Method ini, yang pertama, buka atau play audio super dari Saiful Anam. Nanti kalian akan dipandu dan dibimbing untuk membuat sosok hayalan dengan metode Jessica Method dengan baik dan benar. Nanti Saiful Anam akan memberikan perintah untuk memasuki kondisi super sadar. Di audio tersebut nanti diberitahu cara agar memasuki kondisi super sadar, seperti menghentakkan jari dan sebagainya. Selanjutnya, Saiful Anam akan memberikan peringatan, yaitu jangan pernah melakukan hal yang tidak diinstruksikan. Lalu kemudian Saiful Anam akan menginstruksikan untuk membayangkan sosok hayalan yang akan kalian buat, seperti cahayanya, tingginya, bentuknya, atau apapun yang menjadi ciri-ciri lengkap sosok hayalan yang akan kalian buat. Setelah benar-benar bisa membayangkan sosok teman hayalan kalian, maka waktunya untuk memberi nama agar lebih mudah untuk memanggilnya. Lalu selanjutnya, Saiful Anam menyarankan untuk memberi keahlian pada teman hayalan tersebut. Misalnya dapat bertelepati jarak jauh atau sebagainya. Setelah melakukan beberapa cara tadi, barulah pembuktian berhasil membuat sosok Jessica atau tidak. Dan nantinya Saiful Anam akan memberikan instruksi, panggil nama teman hayalan tersebut dan bayangkan dia langsung berada di depan kalian. Jika Saiful Anam memberikan instruksi untuk menyuruh teman hayalan kalian pergi, maka katakan pada teman imajinasi kalian itu untuk pergi. Cukup katakan pergilah, lalu bayangkan dia hilang. Itulah dia sedikit cara untuk membuat dan memanggil teman hayalan dengan metode Jessica Method. Lalu apakah metode Jessica Method ini berbahaya atau ada dampak negatifnya?
Menurut saya sendiri, jika kalian benar-benar tahu apa yang dimaksud dengan teman imajinasi atau teman hayalan, sebetulnya tidak ada pembuktian yang nyata dan logisnya. Adakah orang yang berkeinginan memiliki teman hayalan atau teman imajinasi? Sekian video dari saya kali ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya Ogi Junanda, dan saya akan kembali dengan kisah-kisah menarik berikutnya.